Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 akan bawakan tema tentang demokrasi. Kalian tahu kan kalau belum kenal maka belum sayang. Kalau gitu, ayo kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Aditya. NRP saya 10.111.91.001.00004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridul Muharram. NRP saya 10.111.9.100.100.104. Perkenalkan, nama saya Oriza Syaparamadita, NRP 10111.119.100.125. Perkenalkan, nama saya Bima Riyadi Saputra, NRP 10.111.9.100.100.136. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Adit. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian demokrasi. Sejarah demokrasi. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 sampai abad ke-4 Masehi. Lahirnya Magna Carta atau Piagam Besar sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik. Momentum lainnya, demokrasi di dunia barat adalah gerakan Renaissance dan Reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat para sastra dan budaya Yunani kuno. Dan ini adalah sumber dari tradisi kebudayaan Islam dan berintikan pada pemuliaan akal pikiran untuk selalu mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah mengilhami gerakan demokrasi. Dan pada menjelang akhir abad pertengahan, lahirnya Magna Carta dan dilanjutkannya munculnya gerakan Renaissance dan Reformasi menekankan pada hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Dan selanjutnya pada abad ke-19 muncul gerakan demokrasi konstitusional. Dari demokrasi konstitusional melahirkan demokrasi welfare state. Selanjutnya, pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani kuno yang diutarakan di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Saya akan menjelaskan menurut para ahli. Ada 3 ahli yang dikutip dari situ. Yang pertama, ada Abraham Lincoln. Beliau menyebutkan bahwa sistem pemerintahan di mana itu dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat itu sendiri. Dan yang kedua, ada Carlos Costello, merupakan suatu sistem sosial dan juga politik, pemerintahan di mana di dalamnya kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan juga budaya yang melindungi segenap hak perorangan dari warga negara itu sendiri. Dan yang ketiga, ada Hans Kelsen, merupakan suatu pemerintahan yang diadakan dan dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Adapun mengenai pelaksana kekuasaan negara itu sendiri adalah wakil dari rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat sesudah adanya suatu keyakinan bahwa kebutuhannya akan memperoleh perhatian di dalam aturan yang telah atau akan ditetapkan oleh wakil rakyat tersebut berhubungan dengan penerapan dari kekuasaan negara. Dan berikut adalah pengertian demokrasi Pancasila. Secara umumnya, suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kewargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam religius, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur, dan kecintaan, berkesinambungan, dan kepribadian Indonesia. Dan berikut adalah macam-macam pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, menurutnya bahwa pengertian demokrasi Pancasila ialah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia,
yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. Menurut Kansil, pengertian demokrasi Pancasila adalah hasil Kansil ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila, seperti yang tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dan selanjutnya ada menurut Prof. Noto Negoro. Menurutnya, pengertian demokrasi Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bertuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas-asas demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki dua asas yang terbentuk, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatan adalah asas yang berdasarkan pada kesadaran terhadap kecintaan kepada masyarakat, nasib dan cita-cita rakyat, serta mempunyai jiwa kerakyatan, atau dalam arti menghayati kesadaran bahwa semuanya senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan yang lain. Dan asas musyawarah adalah asas yang berdasar pada memperhatikan dan sikap menghargai aspirasi dari seluruh rakyat yang berjumlah banyak dan melewati forum permusyawaratan dalam rangka untuk pembahasan dalam menyatukan segala macam pendapat yang keluar dan untuk mencapai mufakat yang dijalankan dengan adanya rasa kasih sayang dan pengorbanan agar mendapat kebahagiaan bersama-sama. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Farid. Terima kasih. Selanjutnya yaitu isi pokok demokrasi Pancasila. Isi pokok demokrasi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dituangkan dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang 1945. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasar dari kelembagaan. Yang ketiga, menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara hukum yang demokratis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi dan demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, keputusan dikeluarkan atas kehendak rakyat. Maksudnya, setiap keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah sejalan dengan kehendak dan juga kebutuhan seluruh atau masing-masing rakyat itu sendiri. Yang kedua, memiliki perwakilan yang mengelola kepentingan yang diwakili. Jadi, ciri perwakilan di mana ketika mengelola sebuah kepentingan dalam negara kedaulatan dan kekuasaan rakyat sendiri yang telah terwakili oleh orang yang dipilih dan ditentukan oleh rakyat sendiri. Contoh realnya di Indonesia yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Yang nomor 3 yaitu ciri konstitusional yang berhubungan dengan rakyat yang telah dicatat di undang-undang. Yang keempat, pemilihan pihak yang akan memegang roda pemerintahan. Maksudnya, semua kegiatan atau aktivitas politik dilakukan dalam memilih pihak manakah yang akan diamanai untuk melaksanakan roda pemerintahan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu pemerintah berjalan sesuai konstitusi yang berlaku. Yang kedua, terdapat pemilu secara berkesinambungan untuk memilih suatu pemimpin atau wakil rakyat. Yang ketiga yaitu adanya penghargaan atas HAM dan perlindungan untuk hak minoritas. Yang keempat, merupakan kompetisi dari berbagai ide dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima yaitu ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Jadi, ide yang terbaik yang dapat menyelesaikan suatu masalah akan lebih diterima daripada suara yang banyak. Untuk materi selanjutnya yaitu prinsip demokrasi Pancasila.
yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ori. Terima kasih. Prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip pokok demokrasi Pancasila. 1. Perlindungan HAM. 2. Badan Peradilan Merdeka yang berarti tidak terpengaruh akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, misalnya Presiden, BPK, DPR, atau yang lainnya. 3. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kelima, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. 6. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 7. Pemerintah menurut hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. 2. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. 3. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Materi berikutnya adalah fungsi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki banyak fungsi dalam pelaksanaannya terhadap negara Indonesia. Macam-macam fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. 2. Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. 3. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional. 4. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang mengenai lembaga negara. 5. Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. 6. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Untuk sistem pemerintahan demokrasi Pancasila sendiri, landasan formil dari Republik Indonesia ialah Pancasila, UUD 1945, serta ketetapan-ketetapan MPR. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan 7 sendi pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya. 2. Indonesia menganut sistem konstitusional. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan undang-undang. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pada halaman terdahulu bahwa kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. 4. Presiden. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Di bawah MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh MPR juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden adalah mandataris MPR yang wajib menjalankan keputusan-keputusan MPR. Berikutnya, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat yang dipegang oleh Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan Undang-Undang Dasar termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Keenam, Menteri Negara. Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara. Yang terakhir, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. DPR sejajar dengan Presiden. 8. Implementasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa.
Pancasila sebagai dasar negara dan landasan ideal bangsa Indonesia. Dewasa ini dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi selama lebih dari 50 tahun. Namun sebaliknya, sakralisasi dan penggunaan berlebihan dari ideologi negara dalam format politik Orde Baru banyak menuai kritik dan protes terhadap Pancasila. Pada zaman reformasi saat ini, pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkit negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Gelombang demokrasi, hak asasi manusia, neoliberalisme, serta neokonservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut dirinci dalam berbagai macam bidang, yaitu implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasar pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus mendasar pada moralitas bagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara harus diakhiri. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju pada ekonomi kerakyatan yang mendasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasar atas kekeluargaan seluruh bangsa. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan, antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini kita harus menjunjung nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu Pancasila. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat kemanusiaan. Artinya, nilai-nilai Pancasila mendasar pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Karena Pancasila sebagai dasar negara dan mendasar diri pada hakikat nilai kemanusiaan pluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan kepada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, dan akhirnya agar benar-benar negara meletakkan pada fungsi sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasar atas kekuasaan. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam demokrasi Pancasila. 1. Adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berguna untuk mewujudkan keadilan sosial. 3. Menjamin dan dapat mempersatukan bangsa. 4. Menjunjung tinggi kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia. Nomor 1. Demokrasi berdasar ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata.
pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki wewenang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan pada wakil-wakil rakyat seperti MPR, DPR, atau DPRD. 4. Demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan pada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia, yaitu mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yaitu menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Lebih khusus lagi, pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil yang ditafsirkan daerah otonom 1 dan 2. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersama dengan itu semua, jika dipertanyakan where's the beef, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Terima kasih sudah melihat dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih.